Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku, cucu-cucuku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat dalam rangka silaturahmi dan mendengarkan nasihat ayah. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat kepada keluarga kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Hari ini Ayah Penati akan menyampaikan nasihat kepada kalian mengenai meningkatkan kualitas sholat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, cucu-cucuku yang dirahmati Allah, marilah kita simak bersama apa yang akan disampaikan oleh Ayah Penati. Kepada Ayah Penati dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku dan cucu-cucuku yang tersayang, ini Mbak Syahira serius nih lihatnya. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya, rahmatnya kepada kita sehingga kita sampai saat ini masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup dalam keadaan sehat walafiat, walaupun ada sedikit batuk-batuk. Mudah-mudahan segera cepat sembuh. Anak-anakku sekalian dan cucu-cucuku semua, pada kesempatan ini Ayah ingin mengingatkan kembali mengenai sholat kita. Nasihat tentang sholat ini, karena sholat itu adalah yang membedakan kita dengan orang-orang kafir. Bedanya orang Islam dengan orang kafir itu ya sholat itu. Kalau orang yang sholat ya dia muslim, mukmin, tapi kalau nggak sholat ya berarti orang kafir. Di samping itu juga dalam pertemuan pertama Ayah sudah memberikan nasihat tentang iman, Islam, dan ihsan. Ya. Nah, ihsan itu upaya untuk senantiasa memperbaiki amal kita sehingga amal kita bisa sebagus-bagusnya. Oleh karena itu tidak ada salahnya kalau pada kesempatan ini Ayah mengingatkan tentang sholat. Karena Rasulullah bersabda, "Faman kana min ahlis sholah, du'iya min babis sholah." Barang siapa termasuk ahli sholat, ia akan dipanggil melalui pintu sholat. Jadi nanti di surga ada 8 pintu, salah satunya adalah babus sholah. Orang-orang yang dikategorikan sebagai ahli sholat. Orang-orang yang rajin melaksanakan sholat dan sholatnya tentu saja dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mendorong kita agar kita itu memperhatikan sholat kita,
maka ada beberapa keutamaan sholat yang harus kita ingat. Ya. Yang pertama, sholat itu adalah amal terbaik. Dalam sebuah hadis dikatakan, istaqinu walan tuhsu wa'lamu anna min afdali a'malikum as-sholah wala yukhafidu alal wudu'i illa mu'min. Beristiqomahlah dan jangan menghitung-hitung kebaikan. Ketahuilah bahwa yang terbaik di antara amal perbuatanmu adalah sholat. Tidak akan menjaga kesempurnaan wudhu melainkan seorang mukmin. Jadi di dalam berbuat baik itu jangan kita merasa sudah banyak amalnya sehingga kemudian jadi menurun melaksanakannya. Jangan menghitung-hitung kebaikan. Selalulah kita berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya dan ingatlah bahwa yang terbaik di antara amal perbuatan itu adalah sholat. Kata Nabi itu. Jadi sholat adalah amal terbaik. Oleh karena itu, hendaklah kita memperhatikan sholat kita. Kemudian yang kedua, sholat adalah sarana untuk menaikkan derajat dan menghapus dosa. Ya. Rasulullah bersabda, barang siapa ruku atau sujud sekali, maka ia akan dinaikkan 1 derajat dan 1 dosanya akan dihapuskan. Jadi setiap kali kita sujud atau ruku, di satu sisi kita dinaikkan derajatnya, di sisi lain Allah menghapus dosa kita. Dan kemudian keutamaan sholat yang lain yang paling penting di antara keutamaan yang harus kita mengerti, kita pahami, Rasulullah bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khosir. Sesungguhnya yang pertama kali diperhitungkan dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka ia telah beruntung dan berhasil. Jika sholatnya rusak, maka ia telah gagal dan merugi. Ini hadis yang sudah terkenal dan dijadikan sandaran untuk orang melakukan sholat. Karena sholat itu adalah amalan yang pertama kali diperhitungkan oleh Allah. Dan kalau sholat kita itu dianggap baik, maka amalan yang lain berpotensi dinilai baik. Tapi kalau sholat kita dinilai jelek, maka kita akan merugi. Karena yang lain potensi dinilai jelek juga. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, perhatikanlah sholat kita. Jangan sampai kita melaksanakan dengan asal-asal saja, tapi harus kita perhatikan rukun dan syaratnya. Untuk itu kita harus memperhatikan perkara-perkara yang berkaitan dengan kesempurnaan sholat. Di antaranya adalah pertama, wudhu kita. Karena Nabi bersabda, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadaplah ke arah kiblat
dan bertakbirlah. Jadi ketika kita hendak sholat, kita laksanakan wudhu dengan sempurna. Ya. Keutamaan wudhu yang harus kita ketahui untuk mendorong agar kita memperhatikan wudhu kita, yaitu yang pertama, wudhu sebagai penentu keabsahan sholat. Rasul bersabda, tidak akan diterima suatu sholat tanpa wudhu. Ya. Jadi kalau wudhu kita asal-asalan saja, kemudian sholat, maka sholatnya juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu harus kita perhatikan mulai dari wudhu kita. Yang kedua, wudhu dapat menghapus hal-hal yang dapat mengganggu sholat. Untuk itu kita basuh wajah kita, termasuk telinga kita, tangan kita, kaki kita, dengan harapan gugur semua kesalahan yang diperbuat oleh anggota badan kita yang kita wudhu itu. Jadi ketika kita basuh wajah kita, harapan kita kesalahan yang diakibatkan oleh wajah, penglihatan kita itu ketika wudhu dia terhapus. Termasuk telinga kita, tangan kita, kaki kita, sehingga ketika kita berdiri hendak sholat, kita sudah dihapus kesalahan-kesalahan indera kita, sehingga kita dapat menghadap Allah dengan sebaik-baiknya. Kemudian wudhu akan mengoptimalkan fungsi sholat sebagai sarana penghapus dosa dan pencegah kekejian. Jadi kita laksanakan wudhu dengan sempurna, ya, agar wudhu kita berfungsi sebagai sarana menghapus dosa, pencegah kekejian dan kemungkaran. Rasulullah bersabda, barang siapa menyempurnakan wudhu sebagaimana yang diperintahkan Allah, maka sholat wajib 5 waktu akan menjadi penghapus bagi dosa-dosa yang dilakukan di antaranya. Jadi kalau kita melaksanakan sholat dengan menyempurnakan wudhu kita, maka dosa-dosa yang dilakukan di antara waktu-waktu sholat itu yang telah lalu akan dihapus oleh Allah, karena sholat yang kita lakukan didahului dengan sempurna. Sedangkan langkah-langkah untuk menyempurnakan wudhu kita bisa kita lakukan antara lain yang pertama, berwudhu di rumah. Ya. Mulai dari rumah itu kita sudah berwudhu. Ya. Jangan biasakan langsung pergi ke masjid mengandalkan wudhu di masjid. Itu nanti kita rugi. Ya. Karena barang siapa berwudhu di rumahnya, kemudian ia berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk melaksanakan salah satu dari kewajiban Allah, salah satu dari kedua langkahnya dapat menghapus dosa dan langkah lainnya menaikkan derajatnya. Jadi keutamaan atau manfaat kita kalau berwudhu dari rumah itu, maka sejak langkah awal dari rumah itu, langkah kita itu bisa menaikkan derajat dan menghapuskan dosa. Nah, bayangkan kalau kita itu jaraknya lumayan dari rumah ke masjid, maka setiap langkah kita itu dihitung oleh Allah untuk menghapus dosa dan menaikkan derajat kita. Itu yang kita tidak dapatkan kalau kita tahu-tahu datang ke masjid
baru berwudu di masjid. Tapi sebaiknya mulai dari rumah kita sudah berwudu. Kemudian membasuh organ-organ wudu secara sempurna. Ya. Kita lakukan wudu kita itu dengan sempurna, jangan asal-asalan. Jadi kalau kita basuh wajah kita ya kita ratakan ya, seluruh wajah ini bisa terkena semua. Termasuk di antara jenggot ini dimasuki airnya sampai ke dasar kulitnya. Termasuk tangan ya, diperhatikan itu, jangan sampai kita basuh tangan tapi sampai sikunya nggak kena itu ya. Yaitu kita harus sempurnakan semua organ wudhu kita itu harus terkena air wudhu kita ya, supaya wudhu kita sempurna. Kemudian yang harus diperhatikan juga yaitu menunaikan sunnah-sunnah wudhu. Sebetulnya wudhu itu kan bisa dilakukan mulai dari wajah ya sampai kaki. Tapi kita sempurnakan dengan sunnah-sunnahnya. Pertama cuci tangan, kedua tangan. Terus kemudian berkumur dan memasukkan air ke hidung. Terus dikeluarkan. Itu harus kita lakukan sebagai penunaian sunnah-sunnah wudhu. Kemudian setelah wudhu kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian kita lengkapi wudhu kita setelah wudhu sempurna dengan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, yaitu sholat syukrul wudhu. Kita laksanakan untuk melengkapi kesempurnaan wudhu kita. Kemudian kalau kita sudah berwudhu dengan sempurna dan kita usahakan setelah wudhu kita sholat sunnah 2 rakaat sebagai sholat syukrul wudhu, maka kita kemudian berangkat ke masjid dan dengan memperhatikan beberapa sunnah-sunnah berangkat ke masjid. Yang pertama, disunnahkan berangkat ke masjid dengan berjalan kaki. Sunnahnya berjalan kaki, kalau tidak terlampau jauh. Karena langkah kaki kita yang pertama tadi menaikkan derajat, kemudian yang lainnya menghapus dosa. Walaupun kita tidak salah kalau naik kendaraan, tapi kalau bisa berjalan kaki, maka sunnahnya dengan berjalan kaki. Jadi disunahkan berangkat ke masjid dengan berjalan kaki, tentu saja dengan waktu yang cukup. Kalau diperhitungkan waktunya cukup, kita berjalan kaki. Kemudian yang harus diperhatikan, berjalan dengan tenang dan jangan tergesa-gesa. Ya. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berjalan ke masjid itu tidak dengan tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa itu bagian daripada setan. Ya. Maka walaupun sudah adzan, ya, sudah iqomah, kita tetap harus berjalan dengan tenang, tidak usah terburu-buru. Itu yang diajarkan Rasulullah. Ya. Karena apa yang kamu dapatkan ketika kamu datang berjamaah itu lakukan, dan kalau yang belum, yang tidak didapatkan adalah disempurnakan. Jadi jangan karena mengejar imam kemudian kita lari ke masjid.
itu enggak diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kita harus berjalan dengan tenang. Dengan demikian juga Rasulullah mengajarkan kepada kita supaya tenang, maka waktu ke masjid juga jangan terlalu lama. Harus sedini mungkin dipersiapkan sehingga berjalannya bisa dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Yaitu berusaha datang ke masjid lebih awal. Tapi kalau terlambat itu yang kadang-kadang mendorong orang untuk berjalan dengan cepat-cepat atau sampai lari karena pengen menemui awal sholatnya imam. Ketika kita pergi ke masjid, biasakan ketika masuk masjid itu membaca doa dan keluarnya juga membaca doa. Ketika masuk kita baca doa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ketika pulang keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu kita biasakan supaya kita mendapat keutamaan atau pahala ketika kita berangkat ke masjid. Kemudian jangan lupa dan biasakan setelah kita datang ke masjid melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebagai sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi jangan disia-siakan kesempatan untuk melaksanakan sholat atau mendapatkan pahala dari Allah dengan melakukan pekerjaan atau amalan-amalan yang ringan, ya, supaya kita terbiasa dan mendapatkan pahala dari sunnah-sunnah yang harus kita lakukan. Kemudian anak-anakku sekalian dan cucu-cucuku yang tersayang, ketika sudah ada di dalam masjid dan tidak melaksanakan sholat, maka yang harus kita perhatikan adalah kita berusaha untuk mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat itu, ya, supaya sholat kita benar-benar khidmat. Ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Jadi ketika kita sholat, kita betul-betul hadir di samping badan kita juga jiwa kita, hati kita menghadap kepada Allah. Untuk itu, supaya kita khusyuk, ada sarana-sarana yang harus kita perhatikan supaya kita mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat. 1, menghindari konsumsi makanan yang meninggalkan bau yang tidak sedap. Jadi kalau kita mau datang ke masjid, maka kita tahan dulu, hindari dulu makanan-makanan yang nanti akan meninggalkan bau yang tidak sedap ketika kita berada di dalam masjid, seperti pete, bawang gitu ya, yang berpotensi untuk meninggalkan bau yang tidak sedap yang mengganggu orang lain, ya. Kedua, menghilangkan hal-hal yang berpotensi mengganggu kekhusyuan sholat. Misalnya menahan kencing, menahan buang air besar. Jadi kalau mau ke masjid itu
Kalau yang merasa biasa kencing, ya dikeluarkan dulu air seninya. Yang biasa buang air besar, dari rumah sudah dituntaskan dulu, disiapkan dulu. Jangan tergesa-gesa, kemudian diabaikan, kemudian pada saat sholat baru kita merasa menahan buang air besar. Itu dapat mengganggu kekhusyuan kita. Yang ketiga, menjaga seluruh anggota badan dari berbagai gerakan di luar sholat. Jadi jangan melakukan gerakan-gerakan yang gerakan itu bukan gerakan sholat. Garuk-garuk, tolek-tolek, sana kemari. Ya. Betulkan baju, betulkan kudung, betulkan mukena. Yang itu tidak perlu dilakukan sebetulnya. Dan kalau tidak dibiasakan, ya kita tidak melakukan. Tapi kalau terbiasa, nanti jadi biasa. Seperti kalau kita perhatikan sholat di Masjidil Haram, ya, itu rata-rata orang Indonesia itu memang sholatnya bagus, ya, sholatnya bagus, tidak diiringi dengan gerakan macam-macam. Tapi kalau orang luar itu, kalau lagi sholat itu yang biasa, yang garuk-garuk, yang ambil sana, gerakan sini, gerakan situ. Coba kamu perhatikan di televisi itu. Orang luar itu kalau sholat gitu. Tapi rata-rata orang Indonesia, karena memang sering diingatkan, tidak dibiasakan untuk menggerakkan anggota badan di luar sholat, maka ketika sholat sudah tidak terbiasa dan dia menjaga diri. Kemudian yang keempat, tidak terlalu keras dalam membaca Al-Quran dan doa-doa sholat. Ya. Jadi biasakan kalau kita sholat, ya cukup kita dengar sendiri. Kalau kita berdoa cukup kita dengar sendiri. Karena kalau keras bisa mengganggu sholat. Saya pernah sholat di Banyuwangi juga itu, di masjid bagus, masjidnya bagus. Tapi ketika sholat, ada suara orang puji-pujian itu menggunakan sound system yang keras sekali. Di bagian dalam lagi. Bukan keluar, tapi di dalam itu dibunyikan juga. Masya Allah. Padahal di situ masih banyak orang sholat sunnah. Ya ini gimana nih takbirnya ini, ngerti apa enggak gitu ya. Sehingga orang sholat itu terganggu ya, dengan baca-bacaan yang keras itu. Padahal ketika sholat kita membutuhkan kekhusyuan itu tadi. Hal-hal yang seperti itu harus kita perhatikan. Dan alhamdulillah di Masjid Darul Arqam sudah tidak ada kebiasaan seperti itu. Kemudian sarana yang bisa menuntun kita untuk khusyuk dalam sholat itu menganggap sholat yang sedang dilakukan sebagai sholat yang terakhir. Artinya itu kita merasa bahwa umur itu kan kita tidak tahu. Apa kita mau dipanggil sekarang, besok, lusa. Nah kalau kita dipanggil sekarang, sholat ini kan menjadi sholat yang terakhir. Tentu kalau yang terakhir kita akan melakukan dengan sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya. Itu sarana-sarana yang membuat kita untuk khusyuk dalam sholat. Sedangkan adab-adab jiwa dalam melaksanakan sholat, karena sholat itu bukan hanya gerakan badan, tapi juga gerakan hati. Hati kita juga harus tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat yang pertama harus menghadirkan hati. Jadi kita sadar bahwa kita sedang sholat. Kadang-kadang
tanpa terasa kita itu kadang ya sholat, tapi tahu-tahu pikiran kita kemana-mana. Itu kadang terjadi. Saya juga kadang pernah begitu itu ya. Udah sholat, tahu-tahu ingatan kita masih dalam pekerjaan. Biasanya orang yang sibuk mengurus sesuatu, itu ingatannya akan terbawa terus sampai di dalam sholat. Kadang-kadang jujur juga kita akui, kalau kita sedang mencari barang nggak ketemu-ketemu, kok mesti pada saat sholat itu kok ingat gitu. Oh, tadi kok di sana itu tempatnya. Barang kacamata saya itu di sana. Itu kadang ingatnya waktu sholat. Itu artinya menunjukkan bahwa kadang-kadang kita itu badan kita sholat tapi hati kita tidak hadir. Nah, hal-hal yang seperti itu harus kita usahakan untuk kita hindari. Caranya yang kedua ini, menyelami makna bacaan. Jadi supaya kita tidak dibawa oleh ingatan kesibukan kerja, kesibukan perkara-perkara yang sedang kita urus, maka ketika kita sholat, kita ikuti bacaan kita dengan menyelami makna bacaan sholat itu sendiri. Allahu Akbar. Hati kita merasa Allah Maha Besar gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah itu Maha Kasih, Maha Sayang. Itu bacaan kita itu diikuti dengan memaknai di dalam hati. Disertai yang ketiga mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sholat, kita merasa bahwa Allah yang Maha Agunglah yang sedang kita hadapi. Kemudian dalam melaksanakan sholat itu kita mengharap pahala dan surganya Allah. Karena besok itu tempat hanya dua, neraka dan surga. Kalau tidak di neraka, ya di surga. Kita berharap walaupun kita merasa sedikit amalnya, banyak kesalahannya, kita tetap berharap surganya Allah. Karena apa? Katanya Abu Nawas itu, ya Allah, kalau aku mau atau ingin atau minta masuk surga, kayaknya nggak pantas karena terlalu banyak dosa saya. Tapi kalau saya harus masuk neraka, saya juga tidak mampu karena pedihnya, panasnya api neraka. Jadi bingung itu orang. Di tengah kebingungan seperti itu, maka kita berharap kepada Allah terus-menerus dengan melaksanakan sholat, menyempurnakan wudhu kita yang tadi dijanjikan, di mana langkah kita itu satu menaikkan derajat kita, di mana kalau kita dinaikkan derajat itu kita berharap masuk surga, dan langkah berikutnya dapat menghapus dosa. Dengan menghapus dosa itu kita berharap terhindar dengan atau dari siksa api neraka. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, jangan malas-malas dalam melaksanakan sholat. Karena apa? Karena sholat itu amal yang pertama dipertanggungjawabkan nanti di yaumil qiyamah. Jadi terus terang aja sebetulnya yang ayah pikirkan itu sebetulnya bukan kamu tidak bisa makan ya. Orang Islam, orang mukmin itu tidak boleh
khawatir tidak bisa makan. Insya Allah Allah memberikan rezeki. Tetapi yang ayah pikir selalu itu setiap saat terhadap kamu itu rajin sholat enggak? Mulai sekarang sampai besok. Supaya apa? Supaya kamu sendiri selamat, karena tidak ada yang bisa menyelamatkan selain amalmu, dan ayah juga pertanggungjawabannya ringan, karena nanti tidak dituntut karena kamu tidak sholat. Demikianlah anak-anakku sekalian, cucu-cucuku semua, ayah tidak akan bosan-bosan mengingatkan kamu tentang sholat, ya. Karena sholat itu adalah amalan yang pertama nanti dipertanggungjawabkan oleh Allah, dan ia menentukan kita ini dinilai baik atau tidak baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap saat kita harus selalu mengevaluasi sholat kita. Jangan bosan-bosan untuk mempelajari dan belajar tentang sholat, karena kesempurnaan sholat itu akan menjadi ukuran kesempurnaan amal ibadah kita. Mudah-mudahan dengan nasihat ini kita semua menjadi sadar dan ingat, ya. Karena namanya nasihat itu tidak sekali dua kali, tapi terus menerus sampai dilakukan. Kyai Ahmad Dahlan itu pernah mengajarkan surat Al-Ma'un itu berbulan-bulan. Santrinya tanya, kenapa kok tidak pindah-pindah, Yai? Kemudian ditanya, apakah sudah kamu laksanakan ayat yang kita pelajari itu? Nah, maka santrinya jadi diam. Jadi keberhasilan kefahaman kita tentang sholat ini ditentukan apakah kita itu sudah melaksanakan sholat dengan baik apa enggak. Tapi kalau nanti kembali lagi sholat kita biasa-biasa saja, tidak terlalu memperhatikan, maka nasihat itu akan terus harus kita lakukan, ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk menjadi orang yang ahli sholat, sehingga nanti kita bisa memasuki pintu surga untuk orang-orang yang ahli sholat. Kurang Amin. maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku dan cucu-cucuku, demikian tadi nasihat ayah yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dan marilah pertemuan pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.